Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang kaum Jabarun, yaitu kaum raksasa yang pernah tinggal di Palestina. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel berhasil lari dari cengkraman Fir'aun dan bala tentaranya. Yang ketika Nabi Musa menunjukkan salah satu mukjizat besarnya, yaitu membelah Laut Merah. Setelah mereka menyeberangi Laut Merah dan berhasil lari dari kejaran dan bala tentaranya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan kaumnya untuk menuju suatu tempat, sebuah daerah yang nantinya akan menjadi tempat tinggal untuk mereka. Tempat itu adalah sebuah daerah atau tanah yang Allah berkati di dalamnya. Hal ini ternukil di dalam Al-Quran tentang perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Hai kaum-kaumku, masuklah kau ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-21. Para mufasir berbeda pendapat mengenai tanah yang dijanjikan ini, tetapi pendapat paling kuat adalah tanah itu adalah tanah Palestina. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kaum Bani Israel untuk mereka menempati tanah Palestina ketika itu. Dan Nabi Musa menyerukan kepada kaumnya untuk memasuki tanah Palestina sesuai apa yang Allah perintahkan. Tapi seruan Nabi Musa pada kaum Bani Israel itu dijawab di ayat selanjutnya. Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-sekali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-22. Saat itu Bani Israel menolak perintah Allah dan nabinya, karena mereka takut di dalam negeri Palestina itu ada kaum yang orang-orang yang memiliki postur badan yang tinggi besar. Bani Israel yang notabene adalah kaum pengecut ini ingin menunggu orang-orang yang menempati tanah Palestina itu keluar dulu baru mereka masuk ke tanah Palestina. Itu artinya mereka tidak mau masuk ke tanah yang dijanjikan itu dengan cara tidak berperang. Padahal mereka sudah diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Mereka pula sudah melihat mukjizat Nabi Musa, tidak hanya sekali dua kali. Bahkan mukjizat Nabi Musa yang paling besar saat itu adalah membelah Laut Merah, dan itu mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka masih juga tidak yakin dengan Allah dan nabinya. Lalu di ayat selanjutnya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-23. Di dalam beberapa kitab tafsir, dua orang yang berkata dalam ayat tersebut adalah Yosua bin Nun dan Kalib bin Yefune, atau Yosua dan Kalib. Mereka berdua adalah pemimpin-pemimpin dari Bani Israel. Mereka menyuruh kepada rakyatnya untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Jadi asalkan mereka mau berperang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti janjikan kemenangan untuk mereka. Kemudian dari seruan peperangan itu dijawablah oleh kaum Bani Israel di ayat selanjutnya. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-24. Mereka menganggap kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menjanjikan kemenangan. Maka coba saja Nabi Musa dan Allah saja yang berperang di Palestina. Kalau memang sudah menang, mereka baru akan memasuki kota itu. Ini adalah bentuk keras kepala mereka untuk terus melanggar perintah Nabi Musa. Intinya, mereka ini takut karena tersebar kabar bahwa para raksasa atau Jabarun yang menghuni kota itu memiliki sifat kejam dan bengis kepada kaum selain dari golongan mereka. Sebenarnya, kata Jabarun bukanlah nama sebuah kaum, melainkan hanyalah sebutan. Menurut para ahli tafsir, kaum Jabarun adalah kaum atau bangsa Amalik yang merupakan sisa-sisa dari kaum Ad-nya Nabi Hud alaihissalam.
yang merupakan ras manusia berukuran besar dan tinggi-tinggi. Bahkan disebutkan, tinggi rata-rata dari kaum ini adalah 50 hasta atau 22,5 meter. Karena satu hasta itu sekitar 45 cm yang diukur dari siku sampai ujung jari tengah. Dan satuan hasta ini jika di dalam Al-Quran sepadan dengan kata zero. Akhirnya karena mereka tahu kalau ada manusia-manusia raksasa yang mendiami negeri itu, Nabi Musa pun mengutus 2 orang dari kaumnya untuk memata-matai negeri tersebut, untuk melihat seberapa besar manusia-manusia raksasa tersebut. Lalu berangkatlah 2 orang itu dengan cara mengendap-endap dan masuklah mereka ke kota tersebut. Mereka pun terkejut, ternyata benar apa kata orang-orang. Kaum Jabarun itu adalah orang-orang yang punya postur badan tinggi besar. Setelah itu, 2 orang kaum ini, yaitu kaum Nabi Musa ini, tidak sengaja ketahuan dan kemudian ditangkap oleh salah satu seorang kaum Jabarun. Maka mereka dibawa ke pemimpin kaum Jabarun itu. Sesampainya di depan pemimpin mereka, pemimpin itu pun berkata, "Kalian dari mana dan mau apa ke sini?" Kemudian 2 orang ini menjawab, "Kami ini adalah kaum Musa, dan Musa adalah seorang rasul yang diutus di tengah-tengah kami. Kami berdua diutus Musa untuk mengintai seberapa besar postur tubuh kalian dan untuk memastikan bahwa di balik tembok ini betul-betul dihuni oleh kaum raksasa." Akhirnya pemimpin kaum Jabarun ini memberikan mereka berdua 1 biji buah anggur yang berasal dari kaum ini. 1 biji anggur ini ukurannya tidak seperti buah anggur pada umumnya. Ukuran anggurnya jauh lebih besar dan bahkan butuh 4 orang manusia untuk menghabiskannya. Bisa dibayangkan, anggur saja sebesar itu, bagaimana ukuran tubuh dari kaum Jabarun ini? Pasti jauh lebih besar lagi. Kemudian si pemimpin Jabarun ini memberikan 1 biji anggur itu dan berkata, "Bawalah anggur ini kepada pemimpinmu Musa, dan dia akan tahu seberapa besar tubuh kami dari anggur ini." Setelah itu kedua orang yang diutus ini pulang menemui Nabi Musa dan membawa anggur tersebut. Sambil menunjukkan anggur besar yang dibawa itu, "Wahai Musa, di dalam sana betul-betul ada kaum raksasa yang luar biasa besarnya, dan mereka kejam serta bengis. Mereka tidak akan memaafkan siapapun yang berani memasuki wilayah mereka. Kami sampai kapanpun tidak akan pernah mau masuk ke dalam sana selama mereka masih ada di dalamnya." Engkau pasti bisa membayangkan betapa besarnya mereka dengan melihat anggur yang kami bawa ini. Jadi kedua orang ini kapok dan trauma. Mereka berdua tidak mau lagi ke tempat tersebut. Kalau kita bayangkan, anggurnya saja seperti itu, bagaimana dengan orangnya? Mendengar kabar tersebut, kaum Bani Israel menjadi semakin ketakutan dan mereka pada tidak mau berperang. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sudah menjanjikan untuk mereka, asalkan mereka mau berperang, pasti Allah hadiahkan kemenangan untuk mereka. Tetapi mereka semua menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Padahal janji Allah kepada Bani Israel itu nyata. Seperti peristiwa terbelahnya Laut Merah, itu pun yang melakukan Allah dan Rasul-Nya. Bani Israel hanya diam saja tak melakukan apapun. Semua terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mukjizat Rasul-Nya. Ini pun hal yang sama. Asalkan mereka niat dan berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan menolong mereka. Sementara apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Tapi sayangnya kaum Bani Israel yang sudah lama dijajah oleh Fir'aun ini mempunyai mental yang sangat pengecut. Akhirnya sebagai hukuman karena mereka tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah teruskan di ayat selanjutnya. Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang pasir itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-26. Di mana ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum mereka tersesat di sebuah padang pasir entah berantah selama 40 tahun lamanya.
Dikisahkan ketika Nabi Musa dan Nabi Harun kehilangan harapan dari kaumnya karena tidak ada seorang pun yang mau mentaati kecuali Yusha dan Khalid. Lalu Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya itu tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-25. Berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu kisahkanlah kami antara orang-orang yang fasik itu." Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-25. Jadi Nabi Musa meminta izin kepada Allah SWT supaya biar Musa dan Harun ditambah dengan Yusha dan Khalid untuk menjalankan perintah Allah SWT, yaitu berperang memasuki tanah Palestina dan meninggalkan Bani Israel di padang pasir Sinai. Saat itu, sebagian dari kaum Bani Israel yang menolak untuk berperang, mereka berpikir untuk kembali lagi ke Mesir. Mereka menganggap lebih baik diperbudak di Mesir daripada harus mati berperang di tanah Palestina. Tetapi rupanya Allah SWT tidak mengabulkan permohonan Musa dan Harun. Allah SWT memutuskan bahwa tanah suci yang dijanjikan itu akan diharamkan bagi Bani Israel selama 40 tahun ke depan. Jadi mereka yang berusaha kembali ke Mesir, maka akan kembali lagi ke tempat mereka mulai perjalanan. Mereka semua akan berputar-putar saja di padang pasir Sinai itu selama 40 tahun lamanya. Mereka akan terus mengalami kebingungan dan tersesat selama 40 tahun itu. Selama 40 tahun pula mereka harus menghadapi masa-masa sulit di sana. Utara padang pasir yang sangat panas dan makanan minuman yang sangat sulit didapatkan. Tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan kepada kaum durhaka ini. Allah Subhanahu wa taala mengirim beberapa awan supaya sinar matahari yang panas tak langsung mengenai kepala mereka. Kemudian karena tak punya makanan dan minuman, Allah Subhanahu wa taala juga kirimkan mana dan salwa sebagai gantinya. Mana adalah jenis madu yang diturunkan Allah sebagai minumannya, sedangkan salwa adalah jenis burung puyuh yang dagingnya sangat lezat. Burung ini dikisahkan datang dengan cara berbondong-bondong berhijrah dari satu tempat yang tidak dikenal dan dengan mudah ditangkap, untuk kemudian disembelih dan dimakan oleh mereka. Dan kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiayanya dari mereka sendiri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-57. Dalam kisah perjalanannya generasi kaum Jabarun ini akan berakhir pada Jalut. Jalut ini adalah seorang raja yang berpostur badan raksasa yang nantinya akan dikalahkan oleh Nabi Daud di dalam duel 1 lawan 1. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.